Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'mati iman wal Islam. Baiklah, saya Nandita Diputra NPM 2110070120024 dengan program studi Kesehatan Masyarakat. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas 6 Etika dan Hukum Kesehatan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Nova Arikman SKM MKes. Nah, baik, masuk ke materinya yaitu yang pertama, Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat. Kode Etik Kesehatan Masyarakat merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap anggota profesi kesehatan masyarakat. Dalam hal untuk menunjang dan menegakkan sebuah kode etik kesehatan masyarakat, seorang kesehatan masyarakat perlu mengikuti pendidikan tentang kesehatan masyarakat agar mengerti dan paham akan kode etik itu sendiri. Apalagi seseorang yang sudah menjadi profesional tentunya sudah mengetahui lebih mendalam tentang kode etik itu sendiri. Untuk menegakkan kode etik kesehatan masyarakat bisa dilakukan dengan memberikan sanksi berupa teguran, baik itu lisan maupun tulisan, mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi atau memberlakukan tindakan hukum dengan sanksi keras. Karena kesehatan masyarakat sebagai ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang masa hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui upaya bersama masyarakat secara terorganisir untuk sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Mengandung makna bahwa aspek preventif dan promotif adalah lebih penting daripada kuratif dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat. Contohnya yaitu saat profesi kesehatan masyarakat melakukan tugasnya tidak boleh membedakan antara ras, agama, dan lainnya, dan harus memberikan pelayanan yang sesuai dialami pasien dan meminta persetujuan kepada anggota keluarga pasien tersebut. Tindakan apapun yang dilakukan. Nah, pada umumnya pelayanan kesehatan merupakan upaya dengan niat baik untuk memberikan pertolongan, meringankan penderitaan, dan mengupayakan kesembuhan berdasarkan standar kompetisi dan standar operating producer. Oleh karena itu, bila terjadi efek samping atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan, bukanlah suatu tindakan pidana sehingga bisa menjadi sengketa dapat diselesaikan melalui proses mediasi. Konflik pelayanan kesehatan yang dikarenakan pasien atau keluarga pasien menganggap dirugikan atau mengalami risiko medis, maka penyelesaian bukanlah melalui tuntunan pidana atau gugatan perdata, melainkan diproses sebagai sengketa medis yang diselesaikan melalui mediasi medis atau peradilan khusus kesehatan yang bersifat ad hoc, tanpa campur tangan peradilan umum dari aparat penegak hukum umum. Nah, kemudian penggunaan kode etik bagi profesi kesehatan masyarakat. Yang pertama itu kode etik membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas sebuah profesi dan melindungi klien. Dalam hubungan dan tanggung jawab seorang kesehatan masyarakat yang profesional kepada klien dan kesejahteraan mereka, selanjutnya mencakup penegakan dalam kepercayaan dan komunikasi kepada masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab seorang kesehatan masyarakat, yakni memberikan perhatian penuh terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, misalnya mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan klien. Selain itu, konselor harus menjaga kerahasiaan klien, yang hal itu merupakan privasi dan sumber kepercayaan klien. Konselor membuktikan keahlian dalam komunikasi dengan memberikan informasi tentang kualifikasi. Misalnya memberikan info tentang hasil yang dicapai dalam konseling.
Kemudian yang ketiga, kode etik tersebut dapat menjadi suatu acuan dan juga paduan bagaimana praktisi kesehatan masyarakat bertindak sehingga tidak melanggar kode etik yang ada sebelumnya dan meminimalisir pandangan negatif dari masyarakat. Segala kode etik yang dibuat baik untuk kesehatan masyarakat maupun mengatur praktisi kesehatan itu sendiri. Kode etik itu sendiri juga tidak terbatas kepada sumber daya manusia yang ada, namun juga meluas ke sumber daya barang yang sejatinya diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang ada. Kemudian yang keempat, profesi kesehatan masyarakat melanggar kode etik profesi akan memperoleh sanksi etika dari organisasi profesinya, dan mungkin juga apabila melanggar ketentuan peraturan atau perundang-undangan juga akan memperoleh sanksi hukum. Oleh sebab itu, suatu kewajiban bagi semua petugas kesehatan dan profesi kesehatan dan calon petugas kesehatan dan profesi kesehatan apapun untuk memenuhi etika dan hukum kesehatan. Kemudian, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat umum untuk suatu profesi tertentu dan sebagai cara untuk mencegah intervensi dari pihak lain di luar organisasi mengenai hubungan pekerjaan. Next, penjelasan tentang Persakmi. Nah, jadi kode etik tersebut juga dapat memberikan suatu kredibilitas moral dan status profesional yang lebih tinggi dalam menerapkan kesehatan masyarakat. Dengan kode etik yang ada adalah yang pertama, kesehatan masyarakat secara prinsip harus memiliki fundamental yang dapat memenuhi kebutuhan dari kesehatan masyarakat dan berperan dalam mencegah efek yang tidak diinginkan dan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, kesehatan masyarakat harus memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menghormati hak-hak dari masing-masing individual di suatu masyarakat. Yang ketiga, peraturan-peraturan mengenai kesehatan masyarakat yang ada harus dibuat sesuai dengan kebutuhannya di masyarakat dan dilakukan evaluasi rutin dalam penerapannya. Yang keempat, kesehatan masyarakat harus dapat dijangkau oleh setiap golongan masyarakat yang ada. Yang kelima, kesehatan masyarakat harus mencari informasi yang menunjukkan efektivitas dari implementasi suatu program atau peraturan yang telah ada sebelumnya dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu IAKMI atau disebut juga dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Nah, ini merupakan sebagai organisasi profesi kesehatan masyarakat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin terlaksananya P2KB yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi setiap anggota IAKMI. Oleh karena itu, IAKMI mengembangkan program pengembangan komprofesian berkelanjutan sebagai acuan pemberian suatu kredit profesi atau disebut juga dengan SKP terhadap berbagai bentuk kegiatan keprofesian, pendidikan pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian masyarakat di bidang kesehatan masyarakat. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.